Terakhir saya diberi tugas sebagai wakil kepala Unitur Militer di Sulawesi Selatan Tenggara. Pangkat Di Makassar tuh, Pak? Makassar, Letnan Kolonel. Saya wakil kepala. Terus Pak Bupati Kampar meninggal, tentara. Pak siapa waktu itu, Pak? Waktu itu Pak lupa nanti. Waktu itu Bapak masih di Makassar ya? Masih Makassar. Ya. Tapi teman-teman dari sini udah banyak tahu saya tentara. Ya. Waktu itu sedang hangat-hangatnya pertukar. Waktu itu sedang hangat-hangatnya pertukaran gubernur. Pak Imam Menanda ingin jadi orang Riau. Yeah. Heboh lah, ada peristiwa. Betul. Pak Ismail Suko. Nah, begitu kena itu, rakyat minta lagi agar Riau ini ada 3 kepala daerahnya tentara. Kampar, Kepri, Inhu. Ya. Nah, Kampar sekarang kosong. Ya. Jadi Pak Gubernurnya ingin carinya tentara yang dianggap baik. Ya. Tapi orang Riau, Pak, pokoknya kami ingin tentara itu siapapun, biar orang Riau. Nah, Bapak mau tentara ini ada nih. Pilihlah. Ada kami orang Riau ada nih, Saleh Jasid. Sekarang dia auditor, kepala jaksa dia sebut. Iya. Jadi itu semangat daerah mulai muncul, Pak ya? Ini tokoh-tokoh semua. Betul. Jadi karena tokoh-tokoh semua minta, Pak Imam Nandar nyerah. Iya. Udahlah, Pak. Setuju. Saya diusulkannya ke DPRD, udah pilih nih Saleh Jasid jadi Bupati Kampar. Maka saya masuk Bupati Kampar. Tahun 84 Pak ya? Tahun 86. Pertama Pak ya? Saya pindah langsung dari Ujung Pandang ke Kampar. Alhamdulillah. Yang kedua terpilih lagi. Kemudian saya selesai ke Bupati Kampar tahun 96. Saya kembali ke Jakarta. Kembali ke Badan Pembinaan Hukum ABRI. Itu masih dinas Pak ya? Masih ya, kembali lagi. Dulu kan boleh. Betul. Tugas sipil sebagai bupati boleh. Balik lagi saya pangkat saya kolonel, dan naik pangkat saya kolonel, bertugas lagi. Saya menjadi Asbin, asisten pembinaan, kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI. Merangkap sebagai Walaksa Kahmamelgung, wakil pelaksana kepala Mahkamah Militer Agung. Pangkat saya naik jadi Brigjen. Nah dari situ Pak Saurah Hamid ngajak saya, yuk deh kita jadi anggota Dewan aja, masuk jadi anggota DPR RI. Bapak senior mana dari Pak Sarwan? Pak senior lah. Senior beliau ya? Iya. Saya hanya bintang 1, beliau kan bintang 3. Iya betul. Dan dia di atas. Tapi saya kalau di situ saya selalu kunjung. Waktu itu beliau udah Mendagri Pak ya? Belum waktu ya? itu beliau menjadi Kasospol, kepala sosial politik Hankam. Dengan Pak LB Murdani itu ya? Waktu itu dengan Pak Faisal Tanjung. Oh, Faisal Tanjung. Dialah. Jadi waktu terjadi reformasi, jatuh Soeharto, nah Pak Sarwan dikirim menjadi anggota DPR. Nah, dia menjadi wakil ketua DPR MPR. Dia ketua. Saya diajak. Nah, saya jadi anggota dari fraksi TNI. Fraksi TNI ABRI ya. Tapi baru 11 bulan ada pemilihan gubernur di Sumatera, di Riau. Saya ikut pemilihan gubernur. Saya terpilih jadi gubernur. Betul. Berhenti anggota DPR, fraksi TNI, saya jadi gubernur. Kembali gubernur. Itu masih aktif Pak ya, militer ya? Masih aktif. Nah, saya dilantik jadi gubernur beberapa bulan baru saya pensiun. Memang sudah waktu pensiun? Sudah waktu pensiun. Pak ya? Umur 58 lah. Ya. Brigjen terakhir Pak ya? Brigjen terakhir. Ya alhamdulillah. Satu periode kedua saya kalah. Selesai saya kalah, saya masuk pemilihan DPR. Ya, duduk lagi DPR RI. Ya, betul. Sebagai utusan Golkar. Waktu itu di Partai Golkar ya? Ada pemilihan menang dari Golkar. Oh, berarti yang pertama DPR RI dari fraksi ABRI, yang kedua dari Golkar. Nah, udah selesai, udah saya pensiun lah. Sampai sekarang. Menikmati lagi Pak ya? Menikmati pensiun lagi. Ini panjang perjalanan Pak, udah keliling Indonesia. Ketemu Ibu di mana nih Pak? Oh, ini sebetulnya dia ini adik teman saya. Jadi saya bolak-balik Pekanbaru Jakarta itu, dia tinggal rumah kakaknya. Saya di sini. Saya kan di Pekanbaru. Ibu ya. Jadi
karena saya lewat situ dia ada, besok saya selesai tentara, dia masih single juga, saya masih single juga kan, dia masih muda kan. Iya betul. Ditawarin sama keluarganya, ya nih, kau masih sampai kan belum punya istri belum? Ya kau ini ya, kita keluarga aja ya, ambil ini ya dia. Iyalah saya bilang, jadi gitu ya. Memudahkan karena adik teman kan. Prosesnya enggak panjang Enggak, karena saya sibuk karena tugas Pak ya. Pokoknya ya udah saatnya keluarga, oke. Kalau udah jodoh kata Tuhan udah gitu aja. Saya nggak terlalu ini. Itulah, jadi sederhana aja, adik teman. Udah lama ya. Ya dari perjalanan hidup Bapak ini kemana-mana menjalankan tugas ke Indonesia, pengalaman udah banyak. Pun pertemuan dengan Ibu begitu nggak ada yang macam-macam perjuangannya. Ada. Memang mengalir aja Pak ya. Mengalir aja. Apa kunci resep sukses Pak? Atau ada mungkin barangkali wejangan atau pesan dari orang tua yang Bapak pegang sampai sekarang? Enggak, saya enggak punya resep apa-apa, hanya satu. Saya kalau bertugas, apapun yang ditugaskan kepada saya kerja sungguh-sungguh. Sehingga apapun pekerjaan saya ingin pekerjaan itu terbaik mungkin. Jadi dimanapun saya bertugas, saya selalu baik dengan pimpinan. Loyal Pak ya? Loyal. Nah, jadi apapun ditugaskan, saya akan sepenuhnya mengerjakan tugas itu sebaik mungkin. Itu aja yang saya laksanakan. Ya Alhamdulillah, apa aja tugas saya ya berjalan dengan baik ya kan. Saya jadi bupati, Alhamdulillah dapat dipanjang 2 kali. Gubernur, tadi saya pikir bisa 2 kali, tapi namanya politik, saya kalah di tengah jalan. Ya, situlah. Selama perjalanan dinas militer apa yang paling berkesan Pak? Bapak? Di militer itu saya dulu pernah ikut OPSTIP, operasi tertib. Itu terkenal itu. Kopkamtib itu kan punya OPSTIP. Jadi badan hukum, orang-orang hukum ini jadi pelaksana penertiban ya. Ya itu juga menarik ya. Pokoknya di badan dinas hukum itu saya senang lah di sana. Selama di intelijen Bapak banyak turun ke daerah ya? Intelijen saya enggak menikmati karena capek menyamar terus ya kan, letih. Pas dihukum baru terasa lebih dinasnya Pak ya? Adalah kita merasa ada kebanggaan pakai baju hijau. Ya kan? Kalau Intel pakai baju biasa aja ya? Nggak ada yang tahu. Sebelah rumah saya kaget tentara rupanya. Nggak pernah nampak pakai baju dinas ya? Dan kita ngaku wartawan. Betul. Bingung orang itu, ini wartawan korannya nggak ada apa-apa, tapi dia hidupnya baik-baik aja gitu. Iya betul. Ini Bapak sudah jadi Bupati Kampar 2 periode nih Pak. Kalau saya nggak salah itu proses pemekaran zaman Bapak ya? Mulai ya? Ini bagaimana Bapak membantu, karena dewasa ini kan banyak juga daerah yang ingin mekar, tapi kepala daerahnya tidak membuka diri. Nah zaman Bapak itu kita lihat cukup apa aja, akhirnya Kampar mekar jadi Perlawan 1, Rohul 1, bagaimana nih Pak? Kalau ada cerita yang... Itu karena Alhamdulillah saya bertugas 5 tahun pertama di Kampar itu, Kampar tadi paling belakang lah ya, paling tertinggal. Tapi kemudian Kampar cepat bangkit. Kenapa? Karena saya sebagai bupati, kita nggak punya PAD, nggak punya apa-apa. Satu-satunya langkah yang saya lakukan adalah untuk mendapat uang pembangunan. Saya dukung program pemerintah. 1, transmigrasi, 2, pembangunan perkebunan, dan apapun pembuka wilayah kita dukung. Itu akan daerah lain ditentang. Susah orang lain. Itu akan gerakan ekonomi kita Pak ya? Jadi karena saya mendukung transmigrasi, maka Kampar menjadi tujuan utama transmigrasi di barat, di Sumatera. Terutama di Riau. Karena kita menampung transmigrasi, ini apapun minta dikasih pemerintah pusat. Jalan dikasih, rumah sakit dikasih, sekolah dikasih, guru dikasih. Maka dengan alasan transmigrasi kita minta guru sebanyak-banyak, bangun rumah SD Impres semua. Jadi di Riau pertama yang punya SD Impres sampai ke desa-desa Kampar. Kenapa? Ini sebagai migrasi. Jalan kabupaten dapat apa? Kan itu migrasi. Ini untuk kita bilang migrasi. Pendukung program. Mereka nggak cermat kan? Kita kan alihkan ke sini. Kampar terbuka. Jadi Kampar itu cepat bangkit walaupun PAD-nya nggak ada, tapi mendukung program pemerintah. Puskesmas kita paling banyak. SD kita paling banyak. Jumlah guru kita paling banyak.
Nah, itu karena kita mendukung program migrasi. Nah, itulah. Jadi kalau kita lemah, kita dukung program pemerintah. Betul. Perkebunan. Jadi karena perkebunan semuanya dia majulah. Bergerak. Bangun industri ini apa namanya? Sistem peer ini kan berkembang. Dulu ditolak rakyat, tapi saya bujuk rakyat supaya mau berkembang. Jadi itulah yang membuat motor Kampar itu maju cepat. Sekarang terasa manfaatnya. Nah, jadi karena Kampar cepat majunya melompat, maka Riau terpilihlah menjadi daerah percontohan untuk otonomi daerah. Iya. Karena setiap provinsi ambil satu daerah untuk percontohan. Riau diambil Kampar. Saya. Karena dianggap Kampar itu cepat, ya, berkembangnya. Jadi dibanding daerah lain, biarpun tidak punya duit, dia maju. Yeah. Nah, itu kita nggak punya duit. Tapi APBD kita kecil, tapi pembangunan kita besar. Berapa APBD kita tahun pertama Pak tuh Pak? Saya ingat lagi kecil ya. Jangankan itu, saya dinas saja ngutang bahan bakar. Iya. Mobil dinas ya. Iya. Dan saya nggak tahu, saya nggak ngitung duit, pernah saya hitung duit. Tanya asal awal bulan nanti DPRD itu sana udah ribut tuh, gaji nggak dibayar? Iya. Saya tutup mata ya, di mana dia masuk? Wilayahnya tuh luas Pak ya. Wilayah luas. Jadi memang waktu itu trik membangunnya memang ikuti program pemerintah, pembangunan masuk. Ya? Kalau dari APBD kita sendiri nggak ada duit. Iya. Nah, jadi program pemerintah tadi, jalan kabupaten dibangun, SD dibangun, puskesmas dibangun. Wah, lancar. Sekarang terasa manfaatnya Pak? Wah, terasa. Tapung itu berkembang karena ada transmigrasi, Perintah Raja, Kampar Kiri. Maka kita buat pusat-pusat pertumbuhan. Ya. Waktu itu Kampar itu sudah dalam rencana pembangunan 5 tahunnya ada 3 pusat di wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan 1 Bangkinang. Nah, itu waktu itu kita fokus agar pembangkit listrik kita bangun. Jadi ikon dari wilayah 1 itu pembangkit listrik. Maka kita berjuang. Oh, klasternya Pak bikin ya? Iya. Yang kedua adalah pembangunan 2 itu Pasir Pengarayan. Ya, Inhu. Rohul. Nah, di situ perkebunan dan peternakan. Pokoknya perkebunan kita fokus yang ke sana dan peternakan. Dan ketiga, wilayah pembangunan 3 kita buat Pangkalan Kerinci. Waktu itu desa, bukan desa, RK lah. RK ya. Nah, tapi situ udah pusatnya bagus di situ, tempatnya bagus. Kita bangun SMP situ. Belum buat RK, tapi SMP kita bangun. Karena itu menjadi pusat wilayah pengembangan wilayah. Nah, waktu mau masuk industri palap, itu kita taruh di situ. Maka itulah ikonnya. Jadi Pelalawan itu ikonnya pusat pembangunan 3 itu industri kertas dan perkebunan. Ya, jadi yang terlihat sekarang ini ternyata nih hasil tangan Bapak juga Pak. Memang Rohul hari ini kan perkebunan dia kan berkembang semua. Kita kan setiap orang punya andil. Betul. Saya dulu andil saya ini, yang berikutnya andil ini. Jadi semua kita di satu itu berkembang semua, bukan satu orang. Kami mulai dari situ. Jadi karena sudah 3 wilayah pembangunan, kemudian setelah otonomi luas, kita ajukan. Pak Sauran tanya, kita udah kenal baik kan? Iya, betul. Pak Gubernur, mau memekar wilayah? Oh, setuju Pak, kami mau Pak. Oke Pak, ini orang-orang udah masuk nih, kok Kak Riau belum? Pak, saya masuk, saya kirim cepat, kirim. Waktu itu Pak udah Mendagri ya? Belum? Udah Mendagri. Udah Mendagri dah. Saya jadi gubernur kan dia udah Mendagri. Dia yang proses saya jadi gubernur. Waktu itu udah gubernur ya. Waktu pemekaran itu gubernur. Udah gubernur Pak ya. Gubernur. Jadi pemekaran itu saya gubernur. Jadi sebelum pemekaran Kampar itu wilayahnya 3. Inhu, Rohul, Kampar, Pelalawan. Jadi waktu Bapak gubernur yang ikut mekar selain Kampar di mana nih Pak? Daerah lagi? Kita waktu itu dari 6 kabupaten menjadi 12 atau 14 kabupaten. Termasuklah Inhu, Kuansing ya. Jadi dimekarkan, Kampar dijadikan 3, Bengkalis tambah 3 lagi, 4 sama sama Dumai, kota Dumai, dan Inhu jadi 2. Kuansing kan, Kuansing dengan jadi 2 sama Inhil. Jadi waktu itu kita mekaran berapa? 7 ya? 7. Yang pertama pemekaran 7 itu kita udah banyak, terbanyak seluruh Indonesia.
Ya. Memakarkan semua. Koordinasi yang baik antara Bapak dengan Pak Sarawat. Ada baik lah kan, tinggal kontaknya lagi. Betul. Udah kita masukkan ini Pak Sarawat nasional, oke. Ya, betul. Sekarang Bapak sudah menginjak usia 77 Pak ya? Ya, 78 sebetulnya. 78 tahun. Dalam kondisi yang sehat, menikmati hidup. Amin, amin. Kami Kampar sebentar lagi akan merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun Pak. Ya. Apa kira-kira masukan Bapak untuk Kabupaten Kampar dan untuk masyarakatnya, baik di eksekutif, pemerintahnya maupun kami di legislatif, serta pemudanya Pak, supaya perkembangan zaman ini Kampar bisa mengikuti, sehingga negeri ini bisa juga lebih maju, aman dan sejahtera masyarakatnya. Ya, saya kira masing-masing kepala daerah punya seni di dalam mengembangkan wilayahnya, dalam memimpin daerah, wilayah. Jadi memang kita tidak bisa mengatakan harus begini, harus begitu. Jadi tergantung dari seni bagaimana kepala daerah memimpin. Dan generasi muda bisa berperan untuk ikut andil dalam pembangunan Kabupaten Kampar ke depan. Terima kasih Pak. Baik, atas waktunya, atas zamannya. Terima kasih banyak. Kami doakan selamat ulang tahun Bapak. Mudah-mudahan sehat, Bapak Ibu sehat kembali, bisa beraktivitas sebagai biasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.